Selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung. Insya Allah acara nanti akan kita mulai setelah sebelumnya kita break untuk mengerjakan sholat Isya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang baru bergabung bisa untuk menunaikan sholat Isya terlebih dahulu. Nanti acaranya baru akan kita buka sambil menunggu teman-teman yang masih bergabung dengan kita. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu tepat waktu. Dan kami juga mengingatkan untuk merename Bapak Ibu, silahkan untuk memudahkan proses administrasi, silahkan tulis untuk Bapak dan Ibu Ketua RT untuk mencantumkan RT berapa, kemudian spasi nama. Jika Bapak Ibu adalah utusan dari Dasawisma, seandainya bisa melakukan perubahan atau merename, silahkan. Misalnya merename utusan apa, kemudian baru nama Bapak Ibu semua. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Lurah kita, juga ada Ibu Sekel sambil menunggu teman-teman yang hadir. Sambil kita menyiapkan untuk kegiatan kita di malam ini. Kami mengingatkan untuk Bapak Ibu, untuk memudahkan supaya acara ini bisa berjalan dengan tertib, mohon untuk yang tidak berkepentingan ketika berbicara untuk mute ya, untuk memencet tombol speaker supaya acara kita bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk video silahkan bisa diaktifkan. Tapi untuk tombol speaker silahkan di mute terlebih dahulu. RT-nya RT 10 sudah ada, RT 5, RT baru tadi RT 8 saya sudah lihat Pak. Sambil menunggu, boleh tadi dulu barangkali MC-nya siapa MC? Itu Lalu RT 09 Bu. ya, Pak RT 09 kita mulai gladi dulu. Coba ada kita coba gladi sambil menunggu yang lain. Kita nanti mulai jam 8 tepat ya. Coba Ya. Pak RT, monggo. Ngapain Pak Bu? Gladi dulu, gladi coba deh cek sound. dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah kita bisa memulai kegiatan Musrenbang RW 6 Kelurahan Cipedak. Selamat malam kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang beragama di luar Islam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang terhormat, Bapak Lurah Cipedak, Bapak Saidih beserta Ibu, Ibu Sekel Cipedak, Ibu Hajah Yuyun Ayuna, pengurus dan aparat Kelurahan Cipedak, Bapak dan Ibu Ketua RW 06, Bapak Hudaya dan Ibu Endah, Bapak Ketua LMK RW 06, Bapak Risyanto, Bapak dan Ibu Ketua RT 01 hingga 010 RW 6. Bapak, Ibu kader PKK, Dawis, Posyandu, dan Jumantik, serta para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, malam ini kita bisa berkumpul bersama di kegiatan Rembuk RW 6 tahun periode 2021. Semoga Bapak dan Ibu berada dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenankanlah saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Intan Permatasari yang akan memandu sebagai MC kegiatan Rembuk RW 06 Cipedak. Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang berikutnya adalah sambutan Ketua RW. Yang ketiga ada sambutan Pak Lurah.
Kemudian yang keempat, sambutan paparan pendamping rembuk yang akan dibawakan oleh Bapak Iwono. Kemudian yang kelima, tanggapan hasil paparan yang nanti akan diberikan oleh Ibu Sekel, para kasih dan tim teknis. Yang keenam adalah kegiatan rembuk, dan yang terakhir penutup atau doa. Untuk lebih tertib acaranya, kami mohon berkenan Bapak Ibu untuk yang mungkin tidak berkepentingan untuk memute suara terlebih dahulu supaya kita bisa fokus mendengarkan kegiatan. Baik, sebelumnya mari sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu untuk mendengarkan lagu ini dengan hikmat. Pada Pak Angga dipersilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya di rumah masing-masing. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya menyemangatkan kembali kita di malam ini untuk bisa bermanfaat dan berkarya di kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Ketua RW 06 kepada Bapak Haji Hudaya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim, bertemu pada kesempatan ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Pak Lurah Cipedak, Bapak Saidi, Ibu Sekel, Ibu Yuyun Ayuna, kemudian LMK, FKDM, para Bapak Ibu Ketua RT dari 01 sampai 010, PKK RW 06, Pokja 1 sampai 4, Yumantik, dan Posyandu, serta tokoh masyarakat yang pada kesempatan ini hadir, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan ini, seperti disampaikan MC tadi bahwa kita berembuk untuk membicarakan mengenai atau musyawarah
rencana pembangunan pada tahun 2021. Melihat kesempatan yang ada, kita patut syukuri dan bergembira pada situasi pandemi seperti ini kita masih bisa berkumpul dan bisa sempat membicarakan hal-hal yang penting untuk kepentingan masyarakat, dari mulai kegiatan yang biasa kita lakukan, dari mulai fisik, biasanya kita melakukan pembangunan yang non fisik juga untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia. Nah, pada kesempatan ini kita masih bisa membicarakan. Adapun hal-hal yang akan kita bahas itu sudah kita tentukan secara prioritas, yaitu ada 3 hal pilihannya. Nah, untuk detailnya nanti akan disampaikan oleh Pak Yono sebagai pendamping rembuk di RW 06. Namun beberapa hal barangkali yang kita bisa lakukan pada musrembang tahun ini, yaitu ada 3 prioritas tadi seperti saya sebutkan. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini itu mendapat satu catatan baik atau niat baik kita, yaitu bagaimana kita bisa membantu masyarakat yang pada akhirnya bisa menikmati apa yang kita rencanakan ini. Seperti contoh saja, bahwa ada beberapa tempat yang saat ini sedang membutuhkan barangkali perbaikan jalan oleh karena situasinya ada yang masih belum sebaik di daerah-daerah yang lain. Mudah-mudahan bisa direalisasikan pada kesempatan-kesempatan mendatang dengan rencana yang akan kita buat pada kesempatan ini. Untuk mempersingkat waktu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak, Ibu yang sudah hadir pada kesempatan ini, yang begitu semangat. Saya melihat jumlah partisipan kita cukup antusias, hampir 60 orang, yaitu dikurangin dengan dari kelurahan itu masih di atas 50. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semangat untuk kelompok di RW 06 pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan saat ini menjadi satu catatan kebaikan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hudaya atas sambutannya. Semoga dengan sambutan yang tadi disampaikan bisa memberikan semangat kepada Bapak Ibu, para pengurus di wilayah RW 06. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita sama-sama dengarkan sambutan dari Bapak Lurah kita, Bapak Saidi. Kepada Bapak Saidi kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 06, Bapak Hudaya, beserta Ibu. Yang saya hormati para Ketua RT se-RW 06. Yang saya hormati Bapak Ketua LMK, Bapak, Ibu, tokoh masyarakat, para kader Jumantik, kader Posyandu, PKK, FKDM, mungkin ada Karang Taruna, dan yang saya banggakan tim dari kelurahan yang dimotori oleh Bu Sekel, para kasih yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu yang saya tidak sebut satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu sekalian. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahmi
melalui Zoom meeting yang kita ketahui bersama bahwa di masa pandemi ini inilah yang bisa kita lakukan. Dengan adanya Zoom meeting, alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi, sekaligus juga kita bisa merencanakan kegiatan-kegiatan Rembuk RW pada malam hari ini. Tidak lupa selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Yang pertama, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa kegiatan Rembuk RW 06 ini adalah kegiatan yang mungkin terakhir dari 6 RW yang sudah kita lakukan, bahwa Rembuk RW ini adalah kegiatan rembuk masyarakat ya, di tingkat RW untuk mengidentifikasi masalah yang dibutuhkan di lingkungan RW 06 pada khususnya dan umumnya di wilayah Kelurahan Cipedak. Nanti akan ditentukan beberapa prioritas yang juga tadi sudah disampaikan oleh Pak RW. Mudah-mudahan para ketua RT, para tokoh masyarakat, khususnya masyarakat RW 06 bisa mengusulkan hal-hal yang terkait masalah pembangunan fisik maupun non-fisik. Biasanya ini ada keterbatasan, ada non-fisik dan kegiatan fisiknya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa terakomodir, itu nanti bisa diusulkan melalui usulan langsung. Ya. Salah satu contoh misalnya kegiatan-kegiatan untuk penghijauan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebudayaan dan sebagainya, itu bisa langsung mengusulkan ke SKPD-nya masing-masing. Misalnya kita mau minta toga, meminta hidroponik dan sebagainya, bisa langsung ke KPKP dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan malam hari ini saya melihat cukup antusias yang tadi juga disampaikan oleh Pak RW, partisipannya cukup banyak, kurang lebih sekitar 60-an orang. Ya. Artinya dengan semakin banyak yang ikut Zoom meeting atau Rembuk RW pada malam hari ini, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengusulkan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas benar yang ada di wilayah RW 06. Kemudian ada beberapa hal juga yang ingin saya sampaikan terkait masalah COVID-19. Kita ketahui bersama berdasarkan media Detik ya, menyatakan bahwa wilayah Kelurahan Cipedak mulai dari RW 1 sampai dengan RW 6 termasuk kategori zona merah. Hal ini membuat kita harus prihatin dengan kondisi-kondisi di wilayah. Saya apresiasi kepada seluruh masyarakat RW 06 yang telah membantu mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat untuk melaksanakan 3M. Jadi kita selaku Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat yang ada di RW 06, kemarin sudah melaksanakan PSBB, itu jangan kendor, tetap dilaksanakan, karena upaya yang sudah kita lakukan saja masih banyak di wilayah kita yang terpapar COVID. Apalagi kalau kita tidak melakukan, kita lakukan saja, tetaplah kewajiban kita menyadarkan masyarakat kita bagaimana caranya untuk menekan agar pandemi atau COVID-19 ini bisa berakhir. Gitu ya. Kalau boleh kita katakan bahwa pandemi COVID ini berawal pada bulan Maret 2019. Hampir mau mendekati 1 tahun, masalah COVID ini belum berakhir. Nah, kita berharap wilayah Kelurahan Cipedak pada khususnya dan umumnya di wilayah DKI Jakarta ini bisa berakhir masalah ini. Kemudian hari ini saja, ya, hari ini per tanggal 20 Januari 2021 yang terpapar COVID itu hampir 3.786 kasus. Nah, semakin tinggi, semakin hari semakin tinggi. Nah, sekali lagi saya mohon kesadaran para seluruh masyarakat melalui Pak RT, Pak RW agar tidak bosan-bosan untuk mengingatkan warganya mengenai kegiatan 3M itu ya, yang kita katakan bahkan sudah banyak, ada yang 3M, ada yang 5M, terserahlah. Yang penting 3M itu tidak dilupakan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
Bahkan ada lagi menghindari kerumunan, ada lagi mengurangi mobilitas dan lain sebagainya. Kalau perlu kurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkumpul. Karena kalau sudah terpapar, agak sulit kita untuk melakukan isolasi mandiri, kemudian masuk rumah sakit juga agak sulit. Ya. Malam ini saya katakan bahwa saya apresiasi sekali lagi berkat kolaborasi antara semua stakeholder yang ada, para tokoh masyarakat, kemudian para ketua RT bisa melaksanakan kegiatan rembuk RW yang kita laksanakan pada malam hari ini dan tetap optimis. Kita ketahui bahwa rembuk RW bukan hanya tahun ini saja, tahun kemarin juga sudah kita lakukan, bahkan ada beberapa Pak RT, Pak RW yang menyatakan bahwa kita cuma rembuk terus, tapi realisasinya nggak ada. Saya bersyukurlah Pak RW yang ada lingkungan RW 06, wilayahnya sudah tertata dengan rapi, mobilitas masyarakatnya juga tidak terlalu padat dibandingkan RW-RW lain kan memang cukup padat. Mudah-mudahan RW 06 ini bisa menjadi contoh bagi RW-RW yang lain, baik segi pembangunan, segi SDM maupun dari kemampuan dari seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Cipedak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat berembuk. Mudah-mudahan kita bisa mengusulkan kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah RW 06 pada khususnya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf secara teknis mungkin nanti akan dipandu oleh Bu Sekel, dan kepada seluruh peserta silahkan untuk mengusulkan kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah RW 06. Terima kasih. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah atas sambutan yang diberikan. Semoga Bapak Ibu kembali mendapat semangat yang baru ya. Ini karena udah malam nih kayaknya nih agak-agak ini, kalau saya kasih yel-yel boleh ya Bu ya, Pak ya. Kalau saya bilang RW 6, Ibu Bapak menyebut Jaya, Jaya, Jaya. Oke. Kalau saya silakan. bilang COVID-19, basmi, jangan kasih kendor. Ya, nanti aja Bu, nanti aja ya. Sekarang kita dengarkan dulu paparan dari pendamping rembuk RW yang akan disampaikan oleh Bapak Yuwono. Kepada Bapak Yuwono dipersilahkan untuk menyampaikan paparan, sambil nanti setelah ini akan ada panduan ya dari Bu Sekel dan teman-teman mengenai paparan yang akan disampaikan dari RW 06. Ya, Pada Pak Yuwono, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Lurah, Bu Sekel, kemudian Pak RW dan rekan-rekan staf yang lain. Saya sampaikan hasil koordinasi dengan Pak RW maupun dengan Bapak Ibu Ketua RT tentang Musrenbang ya. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak RW, Pak Hudaya, bahwa kita sudah menetapkan 3 prioritas ya untuk Musrenbang. Yang pertama yaitu pembangunan fisik, yang kemudian yang kedua penyediaan alat kebersihan, kemudian penyediaan alat kesehatan. Nah, kemudian dengan koordinasi dengan para ketua RT di RW 06, insya Allah kita akan mengajukan kembali sebenarnya apa yang sudah kita ajukan pada tahun sebelumnya ya, terutama yang belum terlaksana dan belum disetujui. Nah, kemudian sampai saat ini saya sebagai pendamping rembuk sudah menginput 35 pengajuan ya, yang berasal dari 7 RT dari 10 RT kita. Dan masih didominasi oleh pengaspalan, kemudian ada permintaan perbaikan saluran air, kemudian ada penerangan jalan, kemudian cermin lalu lintas ya. Kalau dari dari prioritas yang kami pilih ya di RW 06,
sebagian besar bisa diakomodir gitu. Cuman untuk mungkin yang tidak ada di pembangunan fisik adalah pembangunan atau pemeliharaan saluran air nih. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh pihak kelurahan di mana kami bisa menginput itu, karena di pembangunan fisik nih tidak ada. Apakah memang untuk tahun ini tidak diadakan ya pembangunan untuk saluran air gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Total jadi sampai saat ini sudah dimasukkan 35 pengajuan dari 7 RT, dari 10 RT di RW 06. Ya mudah-mudahan mungkin malam ini atau besok insya Allah sudah bisa diselesaikan seluruh pengajuan dari kami di RW 06 dan bisa selanjutnya untuk direview ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Yuyun untuk mungkin memandu ya kegiatan rembuk di RW 6. Kepada Bu Sekel, Bu Yuyun Ayunah, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Lurah, yang terhormat Lurah Kelurahan Cipedak, para kasih serta staf Kelurahan Cipedak, Bapak Ketua RW 06 beserta Ibu, para Ketua RT CRW 06, pendamping rembuk RW Bapak Yuwono beserta Ibu, para Jumantik, Desa Wisma, PKK, Posyandu, Karang Taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat, kebetulan ada KLMK juga, serta Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan baik ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, ikat iman dalam rangka rangkaian kegiatan tahunan rutin ya, itu rembuk RW. Ya, serangkaiannya adalah rangkaian dari Musrembang, tapi ini adalah sebagian kegiatan rembuk RW. Baik, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah saya menanggapi hasil paparan dari Pak RW dan Pak pendamping di sini ya. Karena emang berdasarkan Sekda nomor 65 dan instruksi gubernur bahwa ada rangkaian kegiatannya, itu ada pendamping, ada tata aturan tentang rembuk RW, sudah diatur ya, ada di dalam aturan itu sendiri. Baik, untuk RW 6 sendiri, saya apresiasi yang luar biasa ya, bahwa dari awal RW 6 itu sudah start. Jadi udah start duluan. Jadi yang lain udah belum start, ini udah start duluan. Keren banget. Tepuk tangan deh untuk apresiasi untuk rembuk untuk RW 6. Keren. Itu yang pertama. Jaya. Oke, siap. Yang kedua bahwa saya apresiasi yang sangat penting banget adalah untuk tim Satgas RT ya, tim Satgas Covid RT dan RW di RW 06 tuh jempolnya sampai 10. Luar biasa keren. Jadi ikutin tata aturan yang ada, mandiri dan sigap, respon cepat, semuanya the best ya. Oke, jadi semua tertangani dengan baik. Kalau seandainya di bedang dengan rata-rata Sejagakarsa, sebetulnya sih Kelurahan Cipedak masih posisi di bawah. Cuma kemarin giliran kita Kelurahan Cipedak kebagiannya adalah zona merah. Nggak apa-apa, yang jelas kita sudah berusaha ya, udah yang maksimal luar biasa. Oke, itu sampai koordinasinya sampai kemana, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, keren banget. Baik, kembali ke rembuk RW. Sebetulnya di awal harusnya itu Pak pendamping membuat 3 prioritas itu harus jelas banget, harus berembuk, harus jelas banget. Karena setelah penentuan 3 prioritas itu tidak bisa lagi diedit. Berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, kalau dulu setiap RW, setiap RT boleh input sebanyak-banyak apa saja, silakan nanti akan jadiin database. Kalau sekarang udah digarisin hanya 3 prioritas setiap RW dari 9 prioritas. Ada 9 prioritas, tapi tiap RW hanya menentukan 3 prioritas.
Setelah RW menentukan 3 prioritas, silakan para RT untuk input sendiri-sendiri pakai akun RT. Jadi takutnya nggak percaya nih sama Pak pendamping RW nih, nanti gua kagak input deh. Input silahkan. Tapi berdasarkan prioritas tadi. Tadi yang sudah disebutin sama Pak Yono sendiri bahwa prioritasnya adalah pertama adalah fisiknya 1 ya, non fisiknya 2. Kalau tidak salah yang saya baca. Tadi Iya. fisiknya adalah infrastruktur jalan, yang kedua adalah alat kebersihan dan alat kesehatan. Jadi itu mungkin ditentukan salah aturannya. Kalau seandainya mau memasukkan tadi saluran, berarti harusnya infrastruktur jalan, yang kedua adalah kawasan pemukiman. Di situ ada saluran. Nah, nggak masalah ya, karena dari kesepakatan dan emang untuk RW 6 sudah bagus banget. Dari mulai prioritasnya sudah bagus dan sudah diinput 35 prioritas 35 inputan dari 7 RT. Yang 3 RT-nya ditunggu segera karena nanti akan ada batas waktu habis ya. Kalau tidak salah tanggal 24 sudah closing, udah selesai semua. Nah, itu nanti dirembukan kembali mana yang jadi prioritas RW, karena RW punya kewenangan untuk membuat prioritas RW. Jadi misalkan 1, 2, 3 prioritas itu pasti ada yang 1, 2, 3, tidak ada yang namanya prioritas nomor berapa gitu ya. Silahkan, tapi semua input, tidak boleh ada yang kelewat. Usulan dari para RT yang offline boleh dibantu ya Pak pendamping, misalkan ada RT-nya gaptek lah nggak bisa input, udah punya akun RT, tolong dibantu saja. Kebetulan ada anak-anak muda ya bisa bantu untuk akun RT. Jadi jangan sampai kelewat yang jadi usulannya. Nah, tetapi kenapa kok nggak masuk? Bukan gara-gara sebetulnya karena di prioritasnya tidak di input. Jadi akhirnya tidak bisa untuk sesuatu yang di luar prioritas tadi. Oke, tetapi jangan sampai berputus asa. Tadi benar kata Pak Lurah, silahkan untuk bersurat permohonan secara langsung. Nanti kami akomodir dan akan teruskan ke sana. Oke, kebetulan mungkin di sini juga ada Bu Sukiri dan Bu Kasipem ya untuk teknisnya barangkali. Nah, saya infokan kembali ada lagi masalah FKDM. Mungkin udah dengar ya bahwa minggu yang lalu udah ada pengukuhan FKDM. Jadi FKDM sekarang itu tidak mewakili RW. FKDM sekarang adalah satu kelurahan. Mereka mengakomodir semua kelurahan. Jadi tidak mewakili satu RW. Jadi semua kebetulan ada 7, RT RW-nya mau ada 10, RW-nya muda 19, terus rengsing 19, FKDM-nya 7 orang. Jadi kita kebetulan pas banget ada 6 RW, jadi pas dah. Mungkin pembentukannya nanti yang diatur adalah dari FKDM sendiri. Nanti akan ada sowan dari mereka datang ke RW-RW untuk kalau ada waktu pas untuk datang memberikan program-programnya. Mohon diterima karena mereka adalah sudah mengikuti seleksi ya, yang menyeleksi adalah wali kota bukan kelurahan. Jadi wali kota dalam ini adalah Kesbangpol. Mungkin itu nanti ada Bu Kini di sini, Bu Kini bisa monitor untuk memberikan teknis ya, atau mungkin program-program terkait yang ada di kelurahan. Baik, dari saya cukup. Intinya nanti Pak Yono, Pak pendamping, setelah selesai input semua clear, tidak ada yang kelewat, nanti ada di situ kan ada di webnya tuh ada untuk acara hal-hal itu isi aja ya Pak ya, tolong diisi, dilengkapi semuanya, nanti dilaporkan karena tugasnya adalah Pak RW dan Pak pendamping itu tugasnya langsung ke wali kota. Jadi kita hanya mengarahkan saja yang punya tugasnya adalah langsung melaporkan ke Subhanpeko, dalam ini adalah wali kota. Yeah. Baik, dari saya cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Kini, silakan Bu Kini monitor. Kini. Ya Bu, terima kasih. Silakan Bu Kini untuk melanjutkan, silakan. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Bapak Lurah Cipedak, Ibu Sekel, dan teman-teman dari kelurahan. Yang saya hormatin Bapak Ketua RW 06, Bapak Ketua LMK, FKDM, Bapak Ibu Ketua RT 1 sampai dengan RT 10, RW 06,
Dan tidak lupa Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan program kegiatan ekonomi dan pembangunan Kelurahan Cipedak. Menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi bahwa untuk kegiatan penghijauan memang tidak masuk ke dalam template-nya dalam rembuk RW. Dan selama ini saya melihat untuk RW 6 sendiri sudah berjalan dengan baik, seperti apabila ada pengajuan untuk penopingan, itu sudah kami arahkan, karena memang dari tim PPSU kami sendiri, untuk teknis penopingan yang tinggi-tinggi kami tidak bisa melaksanakan karena terkait dengan keamanan buat anggota kami. Terus yang kedua terkait dengan pengajuan untuk bibit tanaman, itu bisa langsung ke KPKP atau masalah perikanan itu juga dapat bisa langsung. Untuk yang selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa beberapa bulan yang lalu kami sudah mengirimkan surat terkait dengan pembuatan sumur resapan di tiap-tiap RT, dan sampai dengan saat ini kami belum ada pelaporan ataupun pelaksanaan kegiatan sumur resapan tersebut, terutama di wilayah RW 06. Untuk itu, Bapak Ibu, harapan kami ke depannya, apabila ada RT yang ingin membuat sumur resapan yang sifatnya swadaya, kami dari pihak kelurahan bersedia membantu untuk tenaganya. Karena kami sendiri untuk anggarannya sampai dengan saat ini memang tidak ada. Untuk itu kami mohon partisipasi dari Bapak Ketua RT dan RW serta masyarakat dengan adanya kesadarannya untuk membuat sumur resapan tersebut. Kenapa? Karena sumur resapan itu bermanfaat untuk satu, menampung air hujan supaya tidak langsung ke saluran air. Yang kedua, harapan kita setiap rumah yang mempunyai sumur resapan itu nanti apabila datang musim kemarau itu tidak ada terjadi kekeringan. Dan yang pasti mengurangi genangan yang ada di lingkungan. Kami melihat untuk RW 6 sendiri untuk genangan itu hanya ada di RT 6 ya. RT 6 dan RT 4. Mungkin saat ini kalau RT 4 sudah nggak ada mungkin ya. Kalau RT 6 masih ada, kan itu masih ada cekungan. Jadi mohon izin Pak RT, apabila memang Pak RT bersedia untuk melakukan pembuatan sumur resapan dengan swadaya, kami dari pihak kelurahan siap membantu. Selain itu juga, harapan kami, di wilayah RW 6 itu masih ada beberapa bangunan baru ya, karena masih banyaknya tanah kosong. Mohon dibantu juga dari pihak RT untuk memonitoring apakah di tiap-tiap rumah baru itu sudah membuat sumur resapan. Sesuai dengan pergub yang baru sekarang ini, untuk pembuatan rumah yang ada IMB-nya itu diwajibkan mempunyai sumur resapan. Untuk itu mohon dibantu dari Bapak RT agar berkoordinasi juga untuk melaporkan kepada kami. Untuk yang kedua, saat ini sesuai dengan pergub yang ada, untuk kepengurusan pengolahan sampah itu sudah masuk ke dalam pengurusan RT dan RW. Berarti setiap RT dan RW mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya. Dengan cara seperti apa? Harapan kami, bank sampah yang sudah dikirim kepada kami, susunan pengurus itu, ayo kita sama-sama lakukan agar berjalan. Dan kami dari pihak kelurahan sendiri siap membantu agar yang menjadi kewajiban RT dan RW dapat berjalan dengan semestinya. Dan harapan dari pemerintah itu dapat mengurangi volume sampah yang ada di lingkungan kita, terutama di wilayah Kelurahan Cipedak. Besar harapan kami, kegiatan tersebut dapat berjalan. Walaupun mungkin untuk memulainya mungkin sangat masih kecil, karena kesadaran masyarakatnya memang masih belum sepenuhnya untuk mau memilah sampah di tiap-tiap rumah tangga.
Untuk itu, karena itu menjadi suatu kewajiban, kami siap untuk melakukan pendampingan apabila dibutuhkan. Mungkin itu dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan atau dipertanyakan, silahkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan yang lain selain Bu Sukini dari ibu-ibu atau bapak-bapak pejabat publik di kelurahan? Ada? Kasih yang lain mungkin, Bu? Intan, dari masyarakat. Dari masyarakat. Nggak apa-apa, kita sharing aja, Iya. silaturahim. Iya. Baik, silakan kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu mungkin untuk memudahkan saya memilah siapa yang ingin berkontribusi atau ingin bertanya atau ingin berdiskusi, boleh menggunakan fasilitas raise hand. Bapak Ibu bisa memencet more, tulisan more, kemudian boleh raise hand, nanti saya persilakan, atau monggo silakan Bapak Ibu langsung berbicara dengan mengaktifkan speaker tapi secara bergantian atau bergiliran. Silakan Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Oh, Pak Surya ya. Silakan Pak Surya. Kami persilakan Pak Surya, setelah itu nanti Pak Edi Widiono ya. Pak Surya. Halo, ya. Ya, silakan Pak. Terkait apa yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Yono, di mana beberapa RT sudah melakukan usulan dan sudah diinventarisir. Barangkali agar meeting Zoom ini ada satu progres. Saya nggak tahu, mungkin karena ini baru pertama kali saya ikut. Jadi langsung kita tunjuk pick-nya ya, person in charge. Sekaligus kita buat schedule. Karena tadi dari pihak kelurahan juga udah siap. Seperti tadi ada deadline ya tanggal 24 kalau nggak salah gitu. Jadi apa yang sudah diinventarisir oleh Pak Yono tadi bisa kita eksekusi gitu dalam bentuk schedule, timeline schedule, sehingga memang ada progres, sehingga nanti pada saat meetingnya akan datang yang kita paparkan adalah hasil dari apa yang sudah kita jalankan gitu. Ya tentunya dalam perjalanan nanti pastilah ada kendala-kendala, tapi tadi saya sangat mengapresiasi di mana dari kelurahan malah sudah siap untuk menjadikan semacam mentor dari pihak RW kalau di dalam perjalanannya nanti ada kendala-kendala. Itu. Saya nggak tahu dalam konteks permasalahan ini apakah ada satu orang atau tim ad hoc, tim kecil yang memang mengeksekusi apa yang sudah diinventarisir tadi gitu. Paling tidak di kuliku atau perjalanan untuk mengeksekut planning ini nih memang bisa berjalan gitu, termasuk nanti kendala-kendalanya gitu. Jadi silahkan aja yang memang bisa meluangkan waktu, tapi tentunya ada arahan gitu dari Pak Lurah, Pak RW gitu. Jadi nanti di musyawarah selanjutnya ada laporan, ini loh yang udah kita lakukan. Soalnya tadi kalau nggak salah pada saat Bu Intan sampaikan tadi, ada beberapa RT yang bilang, nih dari dulu kita rapat-rapat terus kayak seperti ini gitu. Itu aja sih. Jadi insya Allah saya juga bersedialah ya sekalian pembelajaran buat saya bagaimana mencoba mengaktualisasi rencana ini gitu supaya bisa menjadi result yang bisa menguntungkan buat warga RW 06 khususnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya atas tanggapan dan masukannya ya. Siap menggawangin nih istilahnya ya Pak. Insya Allah. Mengawal apa yang kita usulkan supaya bisa gol ya. Insya Allah. Betul. Betul. Dan sedikit Bu Intan saya tambahkan. Ini
buat kita ada janji akhirat loh. Jadi kalau misalnya tercapai, misalnya saluran air, bak sampah, itu ada nilai akhiratnya, value-nya buat kita gitu. Insya Allah gitu. Jadi memang ini sangat menantang harusnya buat kita semua. Harusnya pada saat ini kita deliver, kita bersatu padu berebut gitu. Karena siapa yang terlibat di dalamnya, pasti akan dapat timbalan nanti di akhirat. Itu sih. Oke. Jadi Siap, memang baik siap sekali. Pak Surya. Ya, insya Allah. Siap. Ada yang fansnya Pak Surya itu tadi, keren Pak, katanya begitu Pak. Berikan kesempatan kepada Pak Edi Widiono yang tadi sudah raise hand. Silakan Pak Edi Widiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lurah, Bu Sekel, Pak LMK, Pak RW 06 dan Pak RT 01 sampai 10. Saya mewakili atau saya dari Bank Sampah. Nah, saya belum tahu apa yang diusulkan dari sisi Bank Sampah. Namun saya akan sampaikan bahwa Bank Sampah untuk tahun 2001 ini saya telah ditunjuk oleh Pak RW sebagai Ketua Bank Sampahnya, menggantikan Pak Wahyu yang sangat sibuk pada tahun 2020 yang lalu. Di mana selain ada pandemi, juga kesibukan dari Pak Wahyu sebagai Ketua saat itu. Mudah-mudahan untuk tahun 2021 dan kedepannya Bank Sampah ini bisa terus berjalan. Namun begitu, Bank Sampah saat ini juga sudah berjalan meskipun tertatih-tatih. Kendala yang dihadapi oleh Bank Sampah adalah saat ini transportasi pengambilan sampah non-organik, di mana kita harus ambil sampah di tiap RT, kemudian kita bawa ke gudang Bank Sampah. Juga untuk kompos, sampah-sampah organik itu juga perlu kita angkut. Kendala kita adalah kendaraan untuk mengangkut barang-barang tersebut. Yang selama ini dilakukan oleh Pak Wahyu dan tim adalah dengan sepeda maupun kendaraan bermotor. Nah, yang akan kami usulkan dari Bank Sampah adalah kalau ada, ini usulan dari kami, itu adalah gerobak motor, sehingga akan memudahkan pengangkutan tersebut. Selama ini kami mencuri-curi kesempatan, kalau ada gerobak motor dari kelurahan lewat, kita panggil, minta tolong diambilin. Itu. Jadi mohon maaf untuk ini, bahwa kami kadang-kadang suka bajak gerobak motor yang lewat di RW 06 untuk mengangkut barang-barang tersebut. Juga yang lain adalah kita tidak mempunyai bak komposter yang besar. Jadi kita masih menggunakan halaman kosong yang ada kebetulan di samping rumah saya, itu saya buat untuk kompos. Itu sudah oleh ada tanah kosong. Nah, di situ kita buat komposnya dari daun-daun kering yang ada di RW 06. Jadi yang kita perlukan, saya usulkan tadi pertama adalah gerobak motor, kemudian bak komposter, mungkin ukurannya agak besar ya, perlu pembuatan kotak dari batu bata barangkali gitu. Kemudian untuk kegiatan lain seperti pilah sampah, beberapa warga yang kita amati itu sudah banyak yang melakukan pilah sampah, namun tidak dikelola dengan baik karena terus terang dari tim Bank Sampah saat ini kurang optimal. Itu juga mohon kepada Pak RW dan Bu RW kalau ini minta tenaga-tenaga atau kader-kader yang bisa membantu kegiatan dari Bank Sampah. Itu sangat penting sekali karena selama ini kami kurang tim untuk hal-hal seperti itu, untuk memonitor pilah sampah maupun pembuatan biopori yang selama ini sudah kita sosialisasikan, kemudian hasilnya bagaimana belum kita evaluasi kembali. Mungkin hal lain yang akan kita berikan nanti. Saya kira itu saja usulan dari kami tadi, gerobak motor dan bak komposter untuk mengolah kompos-kompos daun. Kalau perlu nanti untuk kompos-kompos dapur akan kita masukkan ke situ. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Edi Widiono atas masukannya. Mungkin nanti bisa dicatat ya kalau ada item yang dimaksud dalam yang diusulkan dalam item yang di list ya, list yang ada di Musrenbang. Ya. Bu Mungkin dari Intan, pihak ya, Bu baik. Intan bisa sebentar? Ya, siapa? Silakan Pak. Terkait urusan sampah. Saya kan biasa nampak jalan kaki di daerah pesantren. Itu beberapa kali saya masih banyak menemukan orang luar buang sampah ke wilayah kita gitu. Walaupun sudah ada bacanya, itu sekali waktu saya tegur. Saya mungkin barangkali ini bisa dijadikan catatan buat RW kita terkait solusinya. Karena biasanya kalau jam 5:30 masih sepi, itu ada orang luar entah dari mana dibawa sampah, dibuang untuk ke dalam. Saya sempat melihat, saya minta ambil lagi bahwa ini bukan buat tempat pembuangan sampah gitu. Jadi barangkali ini bagian dari catatan kita juga. Karena ada beberapa sampah dari luar main lempar aja gitu. Itu Pak Edi barangkali bisa dijadikan PR kita bersama gitu. Padahal udah ada 2 pengumuman tuh, spanduk kecil. Buang sampah didenda 500.000. Tapi bener dibuang situ juga gitu. Sekali waktu ada orang itu saya tegur, saya suruh bawa lagi gitu. Terima kasih Binta. Ya, ya. Baik Pak Surya. Ya. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin menambahkan atau menyampaikan? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, silakan Pak. Dari RT 04 Bu Semulyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Yang terhormat Pak Lurah, yang terhormat Ibu Sekel, yang terhormat Ibu Sukini dan tim kelurahan, yang terhormat Pak RW dan semua teman-teman RT dan tokoh masyarakat serta semuanya yang hadir pada tim malam ini. Semoga sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selamat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sahabatnya kita sampai semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dari RT 4 mengusulkan mungkin sudah diakomodir sama Pak Yuwono yang tadi, itu sudah yang tadi Pak Yuwono, terima kasih mungkin. Namun saya hanya usul aja dan mengusulkan untuk pihak kelurahan di RT 04, alhamdulillah masalah saluran saya sudah menyuratin SDA waktu itu dan alhamdulillah sekarang telah hampir selesai, tinggal 1 yaitu Purwalima belum. Insya Allah nanti mungkin akan dikerjakan juga itu secara mandiri, dari secara mandiri kita. Itu alhamdulillah. Dan terus yang kedua, kami laporkan ke kelurahan, ini melaporkan aja, di RT 4 itu ada beberapa tanah kosong. Saya ulangi lagi, tanah kosong. Tanah kosong itu beberapa waktu yang lalu ada salah satu oknum, nggak tahu apa, mereka saya anggap dia tuh istilahnya apa ya, mengakui tanah mereka, sedangkan jadi selama ini membuat gelisah masyarakat yang ada di Kapling. Terus terang aja, mungkin saya mewakili RT RW yang lain juga. Dia bilang mereka, saya tegur katanya, bilang kalau yang namanya RT RW itu tidak ada, tidak berkuasa atas ini. Jadi mohon penanganan dari kelurahan itu mohon ditertibkan, maaf ini masalah istilahnya kalau menurut saya mafia, jadi mohon kiranya ditertibkan dari kelurahan. Jadi sekali lagi mafia mohon ditertibkan, itu yang saya usulkan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyanto atas informasi dan beberapa kabar yang alhamdulillah ya, saluran air di RT 4 sudah tinggal satu PR ya, satu PR di Purwalima. Semoga bisa tahun ini bisa terselesaikan. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan, ada lagi yang ingin menyampaikan? Tadi sepertinya di awal pertemuan kita Pak Rianto begitu bersemangat. Ada yang ingin disampaikan Pak untuk mewakili Jalan Timbul? Tadi yang berbicara kebanyakan bapak-bapak yang di Jalan Purwa. Monggo, Pak Rianto. Ada yang ingin disampaikan? Pak Rianto mungkin atau Pak Wahyu dari
RT 8, RT 10, RT Tes. 9. Ya, siap. Monggo, Pak. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Bisa Bapak jawab? Hah? Ya. Alhamdulillah. Silakan Pak, sudah Alhamdulillah. terdengar. Selamat Ya. malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Lurah Cipedak, yang saya hormati Ibu Sekel, Ibu Haja Yuyun, serta jajaran daripada Kelurahan Ibu Sukini, yang saya cintai Bapak Lurah, Bapak RW, dan seluruh jajaran Ketua Jumantik, Dasa Wisma, dan Bapak Ibu RT dari 01 sampai 10. Malam hari ini, alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang ingin saya sampaikan. Adapun yang ingin saya sampaikan, ada beberapa hari ini, saya sangat berterima kasih sekali kepada petugas pasukan Orange, PPSU, yang telah membersihkan saluran air di wilayah Timbul 4A, Timbul 4B. Terima kasih sekali, saya apresiasi di mana selama ini saluran air itu saya lihat untuk beberapa hari ini di musim hujan ini, penghujan sering macet, sering mampat, menimbulkan kebanjiran terutama di wilayah Timbul 4A. Cuman hanya satu Bu yang saya ingin saya sampaikan di malam hari ini untuk Musrembang dari tahun 2018 sampai 2019 itu belum terrealisasi untuk pengaspalan, terutama di sebelah rumah saya yang sebelah Atoba itu hendaknya juga diaspal. Begitu juga untuk wilayah Timbul 4C, yang mana Timbul 4C itu sejak dari tahun 2005 yang pengaspal pertama sampai sekarang jalan Timbul 4C belum pernah diaspal kembali. Hanya itu Bu yang ingin saya sampaikan. Untuk masalah lampu penerangan yang pernah saya ajukan di Musrembang tahun 2019, alhamdulillah sudah terrealisasi dengan swadaya masyarakat, yaitu lampu secara mandiri, sumbangan dari dana masyarakat, warga, yang mana terdapat yang program kerja saya ini selama setahun memang itu saya cita-citakan penerangan lampu yang saya targetkan 13 lampu. Tapi baru terrealisasi dana anggaran yang dari saya ini termasuk dana daripada biaya uang OP saya, operasional, itu baru 10 lampu yang terrealisasi. Ada kurang lebih 3 lampu lagi penerangan untuk wilayah Timbul RT 09 ini agar lingkungan saya terang benderang. Yaitu 3 lampu lagi belum terpasang di Timbul 4B1, satu lagi, Timbul 4B, satu lagi, dan Timbul 4A, satu lagi. Insya Allah wilayah saya 3 lampu lagi ini akan terrealisasi, akan saya pasang kembali dengan swadaya masyarakat. Hanya itu yang ingin saya sampaikan Bu. Tapi satu lagi juga saya ingin mengharapkan di musim hujan ini pohon-pohonan di lingkungan RT 09 ini sangat cukup lebat Bu. Saya sudah beberapa bulan sudah pernah ngajukan ke Dinas Pertamanan, ke Wali Kota Jakarta Selatan di lantai 8 dari bulan Juli, tanggal 25 bulan Juli untuk penebangan pohon yang di Timbul Raya maupun di Timbul 4A, 4B, 4C. Itu belum terrealisasi sampai sekarang Bu, penebangan pohon. Tapi baru saya lakukan penebangan pohon secara mandiri yang dibantu oleh warga RT 8 RW 4. Penebangan mandiri baru terrealisasi baru kurang lebih 10 pohon dari 37 pohon yang ada di lingkungan RT 09 Bu. Insya Allah seandainya saya juga punya dana anggaran yang cukup, ya mungkin saya secara mandiri juga akan saya lakukan dan saya kerjakan. Demikianlah Bu laporan ini saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah keren banget ya. Pak Rianto nih mandiri semua nih Bu. Kayaknya nih ngawal musrenbang sampai ke dana pribadi ini ya. Artinya menyelesaikan masalah kalau nggak turun dana dari atas, kita swadaya masyarakat Tiga ya. lampu lagi tuh Bu, Tadi Tribun contoh. 4B1. Oh 4B1 iya sama siap. Tribun 4B. Iya Pak. Tiga lampu lagi Bu, insya Baik. Allah. Baik ya. Semangat ya Pak Rianto ya. Amin. Semangat RT RW 6. Ya, baik. Dari tadi kita mendengar yang ganteng-ganteng aja, yang cantik-cantik, ada yang mau bersuara juga kah? Ibu-ibu jelita yang menjelang 50 Yelnya mana Bu? tahun. Yelnya. Ya, Oh coba ya, ya. yelnya. Kalau saya bilang RW 6, maka Bapak Ibu menjawab Jaya, Jaya, Jaya. Oke? Siap? Boleh dibuka speakernya? Oke, are you ready? RW 6, Jaya. Jaya, Jaya. Kalau saya bilang COVID-19, maka jawabannya adalah basmi, jangan kasih kendor. Siap? Oke. COVID-19. Basmi. Jangan kasih kendor. Oke, aplaus buat Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Terima kasih. Baik, kita persilahkan mungkin dari perwakilan ibu-ibu ada yang ingin disampaikan. Biasanya ibu-ibu nih banyak idenya yang ingin disampaikan. Nanti biar dicatat sama Pak Yuwono urusan yang akan diajukan yang mana. Mewakili ibu-ibu mungkin entah dari Jumantik, Posyandu, atau dari Dasawisma, atau dari ibunya Bu RT. Silakan Bu, ada? Baik, bisa saya coba. Oke, siap. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Miss Kokom, I can hear you. Kokom, mic-nya dibuka. Oke, sudah? Siap. Oke, baik. Saya mewakili dari koordinator Jumantik dan juga mungkin dari warga RT 08 bahwa melihat dari musrembang ini, dari musrembang ke musrembang dan musrembang dari dahulu sampai sekarang, memang banyak sekali artinya istilah musrembang itulah seperti itu. Makanya tidak heran kalau umpamanya ada beberapa yang mengatakan musrembang tinggal musrembang, tetapi implementasinya atau aktualisasinya mungkin masih jauh dari yang kita harapkan. Namun demikian upaya kita ini untuk selalu menggalakkan pembangunan fisik ataupun alat kebersihan dan juga kesehatan yang dicanangkan, yang digadang-gadangkan oleh RW 06 mungkin insya Allah akan terlaksana kalau memang kita dari pihak kelurahan juga ada punya satu will gitu ya, goodwill untuk kita bisa membangun bersama-sama ini. Berkaitan dengan pembangunan fisik, karena ini berkaitan juga dengan Jumantik, karena memang di RT 08 itu banyak juga tanah-tanah kosong yang dimana saluran airnya itu tidak mandek di situ, jadi tidak ada gitu. Dan itu sudah lama sekali kita ingin sekali prioritaskan. Jadi maka saya katakan dari tahun ke tahun musrembang itu tidak terlaksana gitu ya. Memang ada beberapa yang sudah terlaksana di RT 08, tetapi ada beberapa juga yang belum gitu ya. Mengingat mungkin tanah itu kosong atau karena memang orang itu memang belum membangunnya sehingga dibiarkanlah seperti itu. Nah maksud saya apapun alasannya tanah itu kosong atau tidak, ada saluran air, ada saluran yang apa adanya saja, yang hanya tanah yang setiap saat gugur, maka ada baiknya maka ini diprioritaskan oleh pihak yang terkait bahwa the main point artinya yang paling utama adalah saluran air kalau memang kita ingin sehat, karena disitulah kesehatan itu dari air-air yang tergenang-genang itu. Jadi itu juga membantu kegiatan-kegiatan Jumantik kita gitu loh. Yang kedua, saya menanggapi bahwa untuk sampah sebenarnya kita memang mungkin sudah ada yang pemilah sampah yang dari rumah. Tetapi sayangnya memang mungkin dari pengambilan sampah-sampah dari
dari ibu dari rumah tangga itu tidak ada ininya, tidak ada wadahnya, sehingga mungkin ini yang akan kita, apakah dengan kita musrembang ini akan ada pengadaan tempat sampah di rumah tangga untuk pemilahan yang organik dan non organik atau yang sampah plastik dan sebagainya, mungkin itu akan lebih efisien saya rasa. Jadi karena sekarang ini memang kasihan yang petugas-petugas ataupun yang koordinator bank sampah ini gitu. Karena sampah-sampah rumah tangga itu kan luar biasa banyaknya. Tapi kalau andai kata dia itu bisa dipilah, maka itu menjadi nilai ekonomi sendiri itu. Kemudian yang terakhir yang mungkin saya ingin sampaikan bahwa untuk kesehatan ini, karena kebanyakan juga mungkin di RW 06 itu banyak juga manulanya Pak RT, Pak Lurah gitu ya. Jadi saya juga sering dipertanyakan bahwa sebenarnya untuk kartu manula itu seperti apa, lalu apa yang karena ini juga ekspektasi long life-nya itu tinggi di RW 06 ini. Jadi banyak orang yang pensiun, banyak orang yang sudah ini, tetapi itu mereka butuh satu bentuk kesejahteraan. Dan seperti apa yang sebenarnya yang di RW 06 ini kita tidak bukan tidak ya, mungkin belum kita tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan kartu-kartu lansia tersebut begitu. Apakah memang di 06 di RW 06 tidak ada atau memang ada. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang kita juga pengen sekali tanggapan dari pihak kelurahan bahwa tidak semua di RW 06 ini orang ini, kebanyakan apalagi di RT 01 itu banyak juga orang-orang yang sudah sepuh begitu. Nah inilah yang diperhatikan. Jadi dari segi kesehatan bukan hanya dari segi infrastruktur yang sehat, tetapi dari segi kesejahteraan untuk kesehatan mereka dan juga untuk posyandu lansia mungkin juga akan sering digalakkan. Itu aja ibu-ibu dan teman-teman sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Kokom. Mungkin ada dari kelurahan menanggapi berkaitan dengan kartu-kartuan Bu Sekel atau Pak Lurah, mungkin ada informasi yang bisa di-sharing? Baik, terima kasih Pak Ludin. Saya akan menanggapi dari mulai Pak Suryo. Salam kenal Pak Suryo dengan Bu Sekel ya. Nanti main ke kelurahan Pak, saya di lantai 2. Baik, dari Pak Suryo terkait progres ya tadi, keren banget dari masyarakat sendiri yang pengen melihat progres ya. Padahal tadi sudah dibacakan sama Pak Yuwono bahwa ada 35 yang sudah terinput. Jadi sebelum paparan hari ini Pak Suryo mereka sudah berembuk atau membuat pertemuan offline. Sekarang sudah secara online sekarang. Jadi mungkin Pak Suryo nanti next berikutnya nanti ada pertemuan berikutnya yang jelas RW 6 akan ada yang kawal mengawal nih. Kalau seandainya yang ngawalnya banyak bisa golnya cepat biasanya. Baik, jadi tolong diinfokan saja mungkin Pak Yono kepada yang hadir hari ini. Kalau yang kemarin sebenarnya tidak, ya. Kalau di RW yang lain mereka paparannya dengan membuka web. Jadi tahu apa yang sudah diinput. Jadi apa yang sudah diinput, apa yang belum. Yang jelas infonya bahwa di awal udah membuat 3 prioritas tadi ya. Fisiknya 1, non fisiknya 2. Jadi itu tadi yang disebut dengan saluran itu ternyata tidak dibikin prioritas karena adanya di sarana pemukiman saluran itu gitu ya. Jadi walaupun kita memaksa kalau sudah diinput di 3 prioritas sama RW itu tidak bisa lagi diedit dan tidak bisa lagi diusulkan untuk tahun ini. Tetapi saya percaya untuk RW 6 itu jalurnya, lubangnya banyak, tidak harus dengan rembuk RW, dengan rembuk yang lain, dengan apapun itu pasti bisa diakomodir intinya ya. Izin untuk yang hadir di sini, ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban atau namanya suka nggak suka. Ini sebetulnya suatu yang diprogramkan dan ini adalah program pemerintah dan ada dasar hukumnya. Jadi apapun yang sudah dikerjakan sekarang sudah diinput, apapun tidak akan sia-sia. Kalaupun seandainya mau mengusulkan ke pihak yang lain, misalkan ke anggota dewan atau mungkin ada di antara RW 6 orang-orang yang keren,
itu dasarnya adalah diusulkan lewat rembuk RW, dasar hukumnya. Dasarnya pada saat pertemuan RT, pada saat pertemuan rembuk RT, sedang mengusulkan mohon kiranya para anggota dewan atau misalkan itu jadi bisa dijadiin dasar. Rembuk RW atau memang bisa dijadikan dasar untuk apa namanya mengakomodir yang tidak terakomodir lah intinya ya. Oke itu Pak Suryo, dan untuk Pak Edi terkait masalah bank sampah. Tadi katanya apa yang sudah diusulkan saya tidak tahu, yang jelas intinya bahwa Pak Edi izin untuk RW untuk kegiatan bank sampah, Pak RW juga hadir barangkali. Bank sampah itu prioritas, SK-nya sampai nyusul, SK-nya itu sampai dibikin susun. Karena bank sampah itu sangat penting sekali dan merupakan bagian dari kinerjanya RT dan RW. Jadi kalau seandainya tidak ada bank sampah di RW itu akan dipertanyakan sistem kerjanya RW dan RT di situ. Sampai SK-nya pun sendiri dibikin khusus nyusul ke sana di bawah SK pelantikan RW. Jadi SK pelantikan RW plus SK pembuatan pengelolaan sampah, berarti sangat penting banget. Jadi bersyukur Pak RW dengan adanya Pak Edi, dengan adanya bank sampah, ternyata RW 6 bisa memenuhi bagian dari kinerjanya provinsi, kinerjanya wali kota, kinerjanya camat, kinerjanya kelurahan, dan kinerjanya para RT dan RW. Nah, terkait tadi usulan, silakan untuk diusulkan, walaupun tidak harus akomodir di bank sampah di rembuk RW, bisa diusulkan ke Sudin LH atau ke dinas. Ya tadi usulannya adalah apa tadi? Bak komposter dan gerobak motor. Silakan. Tapi untuk itu dilihat dulu apakah diusulkan apa tidak, karena usulan ini adalah akomodir dari setiap RT. Ya, tapi bisa dimasukkan ke usulan RW, karena RW punya kewenangan penuh untuk mengedit, meriset, memasukkan kembali, atau mengakomodir semua keinginan RT. Ya. Oke, jadi silakan hari ini berembuk nanti. Untuk RT 4 RW 6, apresiasi yang luar biasa. Ternyata salurannya bisa diakomodir ya Pak. Jadi walaupun hanya tinggal sedikit aja, hampir selesai. Berarti bisa aja ini lewat jalur RW bisa dulu-dulunya, atau bisa jalurnya yang kiri kanan, gol-golin akhirnya ngegol ya, tapi intinya tetap pasti ada dasarnya, makanya jadilah penyelesaian di saluran RT 406 ini. Nah, terkait masalah tanah kosong nih ya, aduh ini agak berat juga nih sebetulnya. Di sini kita harus menertibkan mafia, waduh, loh, nih Pak Lurah mudah-mudahan. Nah, maksudnya untuk penyerabotan tanah, intinya gini, untuk hal itu di setiap RT kelurahan tuh ada yang seperti ini. Tetapi kami sangat menghargai RT, walaupun mafia tidak menghargai, kami sangat menghargai RT dan RW. Kalau ada surat edaran, surat usulan atau permohonan PM1 paling kecil, kalau tidak ada surat dari RT dan RW, kami tidak akan tindak lanjuti. Jadi berarti Pak RT harus pancar mata, pancar telinga, itu tanah siapa harus jelas, karena kami akan melihat pengantar RT RW. Misalkan dia membuat entah PBB atau membuat sertifikat atau membuat apa, kalau tidak ada pengantar RT RW tidak akan kami tindak lanjut. Kami tidak akan pernah gegabah untuk hal itu. Berarti Pak RT dan Pak RW sangat diperlukan untuk hal ini. Berarti penertiban ada di wilayahnya. Misalkan tiba-tiba Pak RT mengusulkan untuk pembuatan sertifikat atas nama tanah ini. Nah, sementara itu misalkan sengketa. Nah, Pak RT yang kena nanti malah justru. Karena kami akan melihat berdasarkan surat RT dan RW nomor bergenet bla 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 bla. Nah, kami akan itu. Oke, Pak RT 46 ya. Jadi kita sama-sama pancar mata pancar telinga, tidak asal-asalan ya. Jadi untuk penertibannya sambil apa ya, sambil jalan barangkali ya, sambil jalan penertiban itu berarti Pak RT agak berat nih. Ini seperti apa nih? Karena
PBB pun, apapun itu, pasti datangnya ke RT dan RW. Oke, Pak RT, sila ya. Mungkin nanti Pak Lurah akan menyampaikan barangkali atau kasih yang lain. Dan yang keempat, Pak RT 96. Keren banget Pak RT, sampai saya merinding dengarnya. Saya demen banget nih kalau udah begini, ada RT seperti ini. Berarti pemerintah sudah asik banget nih. Bisa dialihkan ke yang lain nih, dananya atau hal-hal yang lain barangkali. RT sehat selalu ya, Pak RT 9, RW 6. Keren. Mudah-mudahan tadi bahasanya semoga lelahmu jadi lillah ya, semoga ikhlas ya. Kata Pak Suryo tadi ladang amal katanya. Mantap. Apa namanya? KMS ya? Ya Bu Intan ya? MS ya? Kartu menuju surga ya? Yes, keren. Pokoknya dilanjutkan Pak RT, semoga seperti itu. Kelas Ridho sampai OP-nya tuh dipakai untuk bikin lampu ya Pak? Ya Bu ya, aduh benar-benar ini benar-benar mudah-mudahan di penerangan itu kan dinikmati semua warga ya. Ya, cuma tekannya tinggal 3 lampu lagi. Nanti Bu Kini mencatat Mustabilo Bu Kini bahwa di situ ada 3 lampu yang belum, dan ada beberapa jalan yang sudah diusulkan. Nanti Pak Yono jangan sampai lewat nih jalan pengaspalan yang ada di RT 96. Terkait yang tadi di Timbul 4B pokoknya CP intinya tidak boleh terlewat dari usulan dari Pak RT 9 ya. Iya, siap Bu. Oke, siap. Nah, untuk tadi Bu Kokom, waduh keren banget. Ternyata ini keren bener nih. Tadi pertama adalah saluran air. Saluran air kayaknya tidak bisa terakomodir Bu, karena untuk di Rembuk ini ya, tapi bisa usulkan langsung karena tadi di prioritasnya tidak ada. Tidak ada, jadi tidak ada, visinya cuma 1 jalan doang. Yang kedua, masalah sampah. Sampah itu sebetulnya tadi bahwa sampah itu bagian dari kinerjanya RT dan RW. Jadi atau mungkin bisa dijadiin jadwal kerja bakti di wilayah barangkali, itu termasuk kinerjanya RT dan RW. Terus terkait masalah kartu lansia. Emang ada ya di RW 6 ya? Ada ya yang perlu kartu lansia? Aduh, Bu Intan, Bu Dasawisma. Awang Sinawang, Bu. Kalau Kan ada, kita nggak tahu Bu di dalamnya gitu seperti ya? apa ya. Oke, Iya. berarti nih saya minta saya tantang barangkali ini Bu Intan ya, sebagai Dasawisma. ya. Oke, saya tantang Ibu Dasawisma ini untuk mencari ke dalam jangan sampai kita makan sebelah kiri kanan kelaparan. Jangan sampai kita happy-happy yang sebelah kiri kanan sedih. Intinya cari sedemikian rupa sampai ke dalam. Kalau ada yang membutuhkan sesuai dengan aturan, sesuai dengan persyaratan beliau perlu untuk dikasih kartu lansia, merapat ke kelurahan dengan EPJLP sosial. Kebetulan kami ada 3 orang PJLP sosial. Nanti di situ ada data-data yang akan diisi, apa aja yang dilengkapin. Oke? Mungkin itu. Selebihnya hari cukup kayaknya sudah mewakili semuanya barangkali. Kalau seandainya ada tambahan barangkali Bu Kini silakan untuk masalah bank sampah atau yang lainnya. Bu Kini masih monitor? Monitor Bu. Oke, lanjut Bu Kini ya tentang. Baik Bu, terima kasih terkait dengan pertanyaan diajukan oleh Pak Edi ya. Untuk gerobak sampah, di dalam musrenbang ini kemungkinan memang dalam template memang tidak ada untuk usulan untuk betul yang disampaikan oleh Bu Sekel tadi, untuk kendaraan pengangkutan sampah itu tidak bisa untuk mengusulkan melalui musrenbang, melalui rembuk RW ini. Kalau untuk komposter, saya rasa ada. Kalau tahun-tahun lalu tuh di template-nya ada. Mohon izin Pak Yuwono mungkin bisa dibantu. Nggak ada Bu. Oh nggak ada tahun nggak ini? Ada, Bu. Iya nggak ada Bu. Oh baik. Berarti itu juga bisa diusulkan langsung melalui surat, bisa ke Sudin atau ke dinas. Nanti kita bantu dengan surat yang dari kami juga. Kita dorong kembali untuk permohonan tersebut. Terus kalau untuk Pak Surya ya, mohon izin kalau yang warga membuang sampah, Iya Bu. Pak Surya, Iya. Itu memang kita yang memasang spanduk Pak. Jadi kami yang memasang spanduk agar warga tidak membuang sampah sembarangan. Ternyata masih ada ya Pak,
Dan itu memang tidak hanya di RT RW 6 aja, itu masih ada memang di jalan-jalan sepi, terutama yang sepi-sepi itu kan termasuk sepi ya Pak, yang arah ke pesantren itu. Betul Bu, betul. Ya baik Pak, nanti kita akan lakukan monitoring Pak. Jadi nanti akan lakukan tangkap tangan. Sebenarnya saya terima kasih juga sama Pak Surya yang sudah memberikan edukasi dan memberitahu kepada mereka agar tidak membuang sampah, dan bagus juga Bapak suruh ambil kembali, itu suatu rasa kepedulian Bapak terhadap lingkungan kami, dan kami ucapkan terima kasih itu. Nanti ke depannya Pak, saya akan coba melalui anggota kami PPSU untuk monitoring. Kira-kira mulai jam berapa kalau warga itu bisa membuang ke situ? Yang tadi sampaikan habis maghrib ya Pak. Kita akan Pagi coba. Bu, biasanya Bu, pagi Bu. Oh pagi, jam berapa? Sudah subuh, iya. Mungkin Antara sekitar jam 5, setengah 6 ya, 5, setengah 6. saya pernah mergokin itu setengah 6. Biasanya tuh bapak-bapak Iya. mau berangkat kerja sama ibunya kali di itu Bu, diintilin sampah gitu mungkin Bu. Sambil dibuang gitu. Iya Saya mungkin. nggak tahu Bu, barangkali dalam kesempatan ini saya mau nanya, apakah ada kejadian yang orang tertangkap tangan sehingga didenda dan atau dihukum kurungan gitu Bu? Saya cuma mau nanya aja gitu Bu. Karena saya sering sekali melihat spanduk-spanduk ancaman buang sampah sembarangan denda 5.000. Tapi Allahualam saya kurang tahu gitu. Apakah pernah ada kejadian gitu Bu yang benar-benar tertangkap basah seperti itu? Baik Pak. Untuk akhir-akhir ini Kelurahan Cipedak sendiri sudah tidak ada Pak. Tapi waktu itu pernah. Jadi gini kejadiannya. Ada warga mau buang sampah, kita ambil KTP. Karena memang dari pihak kelurahan sendiri tidak ada penyidik. Yang penyidik itu ada Satpol PP Pak. Dari Satpol PP dan RH kecamatan biasanya beliau sebagai penyidik, sebagai tim untuk melakukan apa ya, seperti kayak hukuman itu. Betul. Pernah ada kejadian seperti itu, pernah ada. Jadi mereka nanti ke pengadilan untuk dilakukan jatuhan hukumannya Pak, bisa denda atau kurungan. Itu pernah terjadi, cuman dari pihak kelurahan sendiri tidak ada Pak, tidak bisa melakukan hal itu. Yang bisa adalah dari penyidik yang ada di Pol PP, gitu Pak. Tapi kami juga pernah melakukan sanksi sosial aja Pak sifatnya. Jadi seperti gini, kalau ada warga tertangkap, biasanya kami ambil KTP-nya, nanti beliau ke kelurahan, kita kasih sanksi sosial dengan cara apa, menyapu gitu, membersihkan kamar mandi, itu hanya sekedar hukuman jera aja agar mereka tidak mengulang kembali. Makanya nanti ke depannya saya akan coba lagi, kalau memang itu sudah meresahkan, kami akan coba dari tenaga PPSU nanti dibantu oleh Satpol PP. Kalau tertangkap biasanya nanti kita ambil, bikin surat pernyataan di atas meterai, mereka tidak akan mengulang lagi dan kita sanksi sosial. Kalau memang dia dari penyidik kelurahannya ada, bisa didenda Pak. Tapi nanti tetap ke pengadilan gitu jatuhnya, bukan dari kami. Baik Bu, baik. Saya setuju sekali. Iya Pak, baik. Untuk yang selanjutnya, Prokom tadi yang menanyakan masalah kantong plastik ya. Untuk kantong plastik sendiri, saya rasa di dalam rembuk RW tidak ada. Itu swadaya Ibu, mohon izin banget. Sebenarnya bisa menggunakan, kalau kita belanja, kan masih ada ya kantong plastik, walaupun memang pemerintah masih udah melarang, tapi tetap masih ada. Nah itu bisa dipakai untuk memilah sampah Bu di dalam rumah. Gitu. Harapan kami, ibu-ibu mempunyai inovasi gitu. Atau bisa menggunakan ember ya, yang ember yang kita tutup itu bisa dengan cara seperti itu. Saya juga memberikan apresiasi kepada Pak Edi, beliau dengan semangatnya dari dulu sampai saat ini masih ada. Jadi ayo kita sama-sama nih, kita gugah warga yang ada di RW 06 untuk membantu beliau. Ini sebenarnya bukan membantu beliau sih, untuk meningkatkan kebersihan lingkungan kita sebenarnya gitu. Terutama pemilahan sampah di rumah tangga. Jadi mohon dengan sangat Pak RT RW tetap memberikan sosialisasi kepada mereka. Saya rasa itu dari saya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir cukup ya Bu ya, karena waktu juga sudah malam. Pak Budaya, Pak RW, apa kita cukupkan? Belum di speakernya, belum dinyalakan Pak, maaf. Ya. Terima kasih Bu Intan. Saya menanggapi beberapa hal tadi, mengklarifikasi saja. Yang pertama adalah mengenai masalah tanah yang disampaikan Pak Mulyanto tadi.
Karena tadi ditanggapi Bu Yuyun, memang peranan RT dan RW itu sangat penting dalam menangani masalah-masalah tanah. Tapi juga perlu diketahui bahwa sertifikat yang terbit di sini di luar yang PTSL kemarin itu tanpa RT dan RW itu sudah keluar kurang lebih ada 38 sertifikat. Tanpa RT RW ya Bu, itu yang saya perlu jelaskan. Bahwa RT dan RW itu selama memang persyaratannya diminta dan diperlukan, itu memang benar. Tapi jalan-jalan tikus yang dilakukan itu tanpa RT dan RW. Itu saya klarifikasi. Yang kedua adalah mengenai masalah, oh ya, saya apresiasi buat Pak Edi dan Pak Surya, bukan Pak Suryo ya, Pak Surya. Pak Surya mau mengawal. Saya pikir jadi nggak sia-sia juga nih, saya undang tokoh masyarakat Pak Surya bisa datang di sini. Karena memang di dalam Musrembang itu ada pengawal yang seperti disebutkan tadi. Itulah kita perlu sebetulnya pengawal. Jadi kalau Pak Surya bersedia ini, nah saya udah ada titik terang, saya tambah semangat nih, ada yang ngawal. Jadi terutama masalah penerangan. Nggak ada tuh cerita yang seperti yang disampaikan Pak Rianto. Sebetulnya semua yang kita propose itu harusnya bisa direalisasi. Tapi apa yang terjadi? Batangannya nih, tiangnya dipasang, itu nunggu setahun, itu baru pasang kabelnya. Sampai sekarang belum ada. Kemarin saya panggil, beli lampunya, pasang, saya balikin, baru nyala. Itu perlu diketahui itu masalah PJU. Nanti boleh dilaporin, boleh enggak. Nanti saya panggil orangnya itu yang masangin. Kemudian masalah bank sampah yang Pak Edi sampaikan, itu memang suatu hal yang diperlukan dan saya mendukung yang apa-apa yang disampaikan Pak Edi tadi. Yang perlu adalah sehubungan dengan edaran gubernur bahwa masalah sampah itu adalah tanggung jawab RW, itu menjadi satu catatan penting buat saya. Ini adalah melihat bahwa anggaran yang dikeluarkan pemerintah itu sampai triliunan. Jadi menurunkan jumlah volume sampah itu adalah bagian yang penting dari pekerjaan RW dan RT. Uangnya itu katanya lebih dari 1,2 triliun per tahun. Untuk sewanya aja tuh. Belum yang lain-lain. Jadi artinya saya setuju kalau ini kita semangati atau kita siasati bagaimana menurunkan jumlah sampah. Jadi proses edukasi Pak Edi ini sebetulnya tinggal perlu dibantu di masing-masing RT. Bagaimana caranya ada wakil yang bisa membantu supaya Pak Edi itu ada perwakilan. Sehingga untuk merealisasikan nggak perlu cari Pak RT repot-repot, tapi sudah ada yang ditunjuk wakil. Satu orang saja masing-masing RT itu sudah membantu sebetulnya. Untuk apa? Untuk proses edukasi maupun proses untuk merealisasi bagaimana sampah ini bisa diambil. Contoh saja, komposter. Komposter itu manfaatnya banyak. Saya aja mau nampung itu kalau udah ada semuanya apa namanya yang dari masing-masing warga. Asal sudah dipilah. Yang namanya organik dan non organik sudah dipilah karena saya udah menikmati juga hasilnya gitu. Banyak buah-buahan yang sekarang ini bisa tumbuh subur dan saya menikmati itu. Nah, itu yang dikerjakan oleh PKK. Kemudian di sekolah itu juga saya udah banyak hasilnya. Saya berjanji nih, komit nih buat Pak Edi. Saya akan dukung. Kalau memang belum ada, mungkin kita akan carikan jalan keluarnya bagaimana itu bisa kita realisasikan. Asal catatannya, perlu catat nih Bu Intan, atau apa namanya, notulen lah di sini ya, bahwa RT perlu memberikan satu orang aja untuk membantu Pak Edi, perwakilan. Itu sangat membantu. Yang day to day-nya itu operasinya tuh itu bisa didampingin Pak Edi. Karena dalam membangun kesadaran, bagaimana memilah sampah, ini adalah isunya sebetulnya pekerjaan kita ada di sini. Ya, bahwa kita aja untuk mengurangi jumlah sampah sampai sekarang ini tetap aja kembali lagi pada basic, yaitu beli botol lagi, beli ini lagi dan sebagainya. Kita sudah canangkan, tidak ada lagi bungkusan plastik di makanan, tidak ada lagi bungkusan-bungkusan minuman ataupun apapun
semuanya sudah menggunakan daun ataupun seminimal mungkin kita pakai plastik ataupun pakai kertas. Nah, yang masalah tanah tadi sudah ya. Jadi masalah tanah sekali lagi saya review nih. Mungkin nanti ada edisi khusus untuk bicara masalah tanah. Karena ada beberapa hal yang baru-baru ini juga datang ke saya untuk mengklarifikasi bahwa tanah yang ada di sini adalah tanah yang miliknya almarhum Warsa. Mungkin Pak Lurah juga tahu yang namanya Pak Surya Bangga. Pak Surya juga namanya, tapi Bangga yang satu ini. Nah, kemudian sudah ada juga catatan atau tulisan, tidak ada pernah pemerintah DKI Jakarta, baik yang provinsi, baik yang wali kota, baik Saranajaya maupun semua developer dan kontraktor, tidak pernah membeli tanah di sini. Itu ada surat edarannya yang menyatakan itu. Nah, ini yang membuat jadi krusial ataupun simpang siur di tanah di sini. Itu salah satunya isu itu. Pemerintah tidak pernah membeli tanah di sini. Gitu. Nanti edisi khusus lah kita bahas itu. Mungkin sementara itu dulu, Bu Intan. Masalah musrembang nanti ada yang kita perlu review lagi, ataupun hal-hal yang masih mungkin kita bisa rubah. Barangkali kita bisa rubah. Itu sementara keputusan udah bagus Pak Yono mengambil satu inisiatif lebih cepat. Ya, karena sekarang kita perlu waktu ini, kita berpacu sama waktu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hudaya dan Bapak Ibu serta para hadirin yang hadir dalam pertemuan Zoom kita kali ini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya karena waktu sudah malam. Mari kita tutup. Sebelumnya untuk lebih berkahnya mohon kesediaan Bapak Sudiman, Haji Sudiman untuk menutup doa. Ada Bapak Haji Sudiman? Ada Bapak Haji Sudiman untuk menutup doa? Ya, Pak Surya ada, doa ada. Oh ya, kalau Pak Sudiman tidak ada, kami persilakan kepada Pak Surya untuk menutup doa kita malam ini. Semoga apa yang tadi sudah kita rembuk dan bahas, dan insya Allah nanti inventarisirnya akan digawangi oleh Pak Yuwono dengan masukan dari Bapak Ibu Ketua RT, dan semoga pelaporannya bisa sesuai dengan harapan kita, dan yang paling penting adalah mengawal ya, menggawang sampai semua terrealisasi. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Pak Surya, silakan mohon bantuannya untuk menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kehadirannya Bapak Ibu semua. Semoga kehadiran Bapak Ibu hari ini seperti yang tadi disampaikan ya, lelahnya menjadi lilah, mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan kita semua diberikan kesehatan. Insya Allah wabah yang saat ini sedang mewabah di seluruh dunia bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya kurang lebihnya sebagai pembawa acara memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Musrembang tahun depan. Jaya. Ya Bu. Kita foto dulu bersama Ibu. Oke, siap. Baik Bapak Ibu, silakan dibuka video, dibuka kameranya, berikan senyum termanis Bapak Ibu semua. Kita akan berfoto. Silakan yang memfoto Bapak Angga atau Pak Yuwono sama Mas Angga. Mas Angga. Kita ambil sama ya. Siap dulu. Siap. Saya yang hitung ya. 1, 2, 3. Oke.
Ada Pak Angga? Belum. Belum. Oke, sekali lagi berikan senyum termanis. Ya. Mau bilang apa? Mau bilang tempe atau jahe? Jahe. Slide kedua, slide kedua. Oke, siap. Satu. Total hari ini yang hadir ada 60, ada 59. Tadi terakhir itu saya lihat 65. Alhamdulillah. Yang hadir partisipan kita, alhamdulillah. Mungkin rekor terbanyak ini Musrenbang ya, Bu Sekel. Iya. Ntar satu slide lagi. Banyak, sudah Oke, siap. 15 tahun terakhir ya. Oh, 15 tahun Amin, terakhir, alhamdulillah. alhamdulillah. Ya. Nah, sebentar masih belum ada on ya. Terima kasih ibu-ibu semua, bapak-bapak. Sama-sama Pak RW. Oke, satu, Ada dua, Pak Angga? tiga. Oke. Oke. Ya baik Ibu Bapak, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Pak Lurah, terima kasih Pak Lurah. Terima kasih Pak untuk Lurah, semuanya. Terima Jaga iman, jaga ilmu, Assalamualaikum. jaga kesehatan. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.